Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara bahagia sama budaya, nama budaya, lagi ya. Hari ini, gimana kabar semua? Oke, sehat. Sehat dulu ya. Oke. Hari ini kita bicara, kayaknya materi ini sebenarnya sudah sering saya bawakan. Tapi hari ini kita metodenya kita pernah ya. Metodenya kita ngobrol, kemudian kita diskusi. Ya, jadi saya lebih senang seperti itu di beberapa tempat metodenya. Kalau tidak terlalu banyak orang, kita kan dulu pernah ya sekarang ya. Nah, sekarang hari ini ya kita bicara tentang keseharian, hal-hal yang simpel sederhana apa yang masuk dalam wajah dan tidak berwajah. Oke. Jadi hari ini ya saya duduk di bawah juga boleh. Kemudian yang cowok hadap ke sono, yang cewek hadap ke sini ya, kelihatan. Ya, enak kita ngobrolnya. Nanti kita akan ngobrol dan jawab, kemudian kita akan diskusi tentang kesamaannya. Lihat sama, jangan setengah 45 derajat apa 45 derajat jadi kita ngobrol seperti ini ya. Jadi saling lihat dia tahu nih ternyata itu ya tetangga gua ya. Kadang-kadang ada yang bilang umat Buddha di Viara hari ini siapa yang sakit? Umat kita. Boro-boro yang sakit yang datang siapa yang kagak kenal. Ya, seperti itu. Oke. Bapak Ibu teman-teman. Kita to the point karena waktunya mepet ketika kita ngomong. Bapak Ibu teman-teman kita udah tahu. Sudah tahu tentang enggak berwajah, berbuat baik dan seterusnya. Sahabat karena salah salah kita udah sering dengar kan? Tidak berwajah, tambah kebajikan, jangan ada pikiran. Kita udah sering dengar. Kemudian kalau kita setiap kali ada tuntunan sila dari tante kan, selalu ganti apa? Silena, gak sampai ada silena, ganti silena, artinya apa? Dengan menjalankan sila kita dapat kemakmuran kekayaan. Dengan menjalankan sila teraida bahagia. Dengan menjalankan sila mencapai nirwana. Oke. Pancasila bisa dimakan. Panatipata tidak membunuh. Gampang? Oke. Susahnya kenapa? Enak kita ngobrol. Gak apa-apa. Yang dengar kan seluruh makhluk nih. Makhluk ini kan banyak. Terlihat dan tidak terlihat. Nah, biasanya kan emang ini musim, terutama musim DVD. Oh, ada musimnya DVD ya? Oh, jadi bukan musim hujan, musim kemarau aja. Ini berarti banyak musim ya? Musim durian, musim rambutan. Ini musim DVD. Oh iya. Kita masukkan kalender, ada musimnya ya, kalender DVD. Oke. Terus. Semut juga. Boleh. Berarti boleh atau enggak dibunuh? Hah? Enggak, tapi dibunuh. Oke, kebanyakan begitu. Ada yang mau menanggapi? Ayo kita diskusi. Ya ini kan masalah yang simpel sederhana. Oke ya, enaknya begini. Yang cowok hati-hati ya. Kalau tiga cewek udah ngomong, cowok nggak ngomong, pernah beda ya. Coba atau apa ya? Ternyata cowok jarang. Saya mau ada kalau untuk nyamuk saya udah ada solusi sebenarnya. Saya pernah dapat dari Bante itu ya. Isinya saya lupa deh. Jari gitu loh. Apanya? Jari kayak ikan itu loh. Itu di rumah saya pakai itu. Tapi kalau udah nyamuk saya selalu gitu masukin ke ruang keluar itu ada solusi. Kalau untuk saya nggak ada solusi beneran. Oh, oke. Persemutan, siapa yang punya pengalaman persemutan? Usir cuma kan yang pakai itu ya cuma banyak. Usirnya gimana? Khusus. Pakai kabel barus lah apalah. Oh, antisipasi. Bisa apalagi udah naik ke makanan gitu. Jadi gimana kalau udah naik kemarin? Iya. Saya lakuin. Oh, ada rumusnya sih Mbak ya. Oh, ada tombol solusinya sih Mbak. Selesai. Ada yang mau tanggapin? Yang lain? Silakan. Kita belajar di Buddhis ini jarang ya. Kita belajar untuk ngomong gitu ya. Kita kebanyakan nyimpan sendiri. Kemudian nggak tahu, kita seolah-olah tahu. Ayo kita belajar untuk diskusi. Ya, dari cowok. Ya, kalau nggak benda, akan asik. Silakan.
saya lagi biar mereka kena. Oh iya, 3 kali loh udah. 3 kali kena ya. Lumayan ya sini ditraktirin. Oh iya. Tangan dulu dong. Coba sampai tangan juga oke ya. Berlaku ya. Oke. Ini sebenarnya bukan dari saya, cuma saya dari keluarga saya tuh yang anti sama kucing. Namanya kucing jalanan. Jadi ada kecenderungan tiap tahun saya lihat komplek mereka tuh minta dibasmi. Kucing minta dibasmi. Menurut kamu solusinya dibasmi beneran atau bagaimana? Kita kan bicara tentang kehidupan dan ini nanti ketika kita bicara kucing sampai kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Bunda Dharma seperti apa? Itu yang penting ya setelah kita diskusi ini. Menurut kamu? Kira-kira Saya yang ganggu nanti kucingnya. Kalau saya sih saya kasih makan karena awalnya saya bukan penyuka kucing ya, tapi memang semakin banyak terus tiap pagi kalau saya lihat ke jalan itu semua tong sampah jatuh di setiap rumah. Akhirnya saya kasih makan itu nggak lagi ya kecuali memang maunya benar-benar mungkin ya. Dan biasanya karena kucing itu individual, sebetulnya mereka juga nggak cocok berkelompok. Jadi ada yang datang, ada juga yang pergi. Oke. Dari nyamuk jadi semut jadi kucing. Oke. Ada yang mau tanggapin? Silakan. Ini cukainya ya. Udah Madi, sahabat lama saya. Silakan. Kalau enggak dari obat kan. Semua terima kasih sama Bunda Darmadi ya. Terbebas dari obat. Silakan. Dari saya sih nggak ada solusi sih, paling sebisa mungkin kita antisipasi supaya yang datang aja. Apa aja? Ya binatang yang tadi disebut. Kalau sudah datang ya bisa usir ya usir, kalau nggak bisa ya ya sebisa mungkin tahan lah gitu aja. Kalau sampai nggak bisa ya boleh buat gitu. Kalau nggak bisa, kalimat terakhir ini nih. Kalau nggak bisa tahan. Kalau nggak bisa, apa boleh buat ngambang nih? Apa boleh buat ini? Maksudnya dibunuh? Jelas ini. Ya secara praktek kalau pribadi sih saya sih berusaha sampai sekarang sih, dulu sih sering dibunuh ya. Kalau sekarang sih kita usir aja. Usir. Meskipun ya cara usirnya gimana? Kita belajar ini. Kalau nyamuk ya kita tahan aja. Kalau ada ya kita tahan dikit kan, ya tahan aja sambil usahain di mana ruangannya supaya nggak datang nyamuknya gitu. Kalau semut ya ditepok-tepok gitu, jadi ya pergi gitu kan, maksudnya digoyang-goyang gitu kan, kabur atau keluar gitu kan. Kalau bayi goyang tidur ya, semut digoyang nggak tahu. Oke, thank you. Kasih tau ya. Ada yang mau usulan lain? Ada. Ya silakan. Yang sih kalau ngomongin sih terlalu gitu. Ya kita diskusi di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, kita semua belajar. Kita baru jelaskan sebagai udara masternya. Silakan. Jadi kalau saya waktu itu pernah ikut dalam ada di sana juga kan pernah disarankan pakai yang elektronik itu, elektronik device yang buat mengusir serangga. Nah ya jadi saya sekarang coba pakai itu sama berhasil kayaknya kalau dicolok emang yang mungkin pergi. Tapi mungkin ada yang sensitif bisa katanya bisa bikin sakit kepala juga karena itu kan gelombang ya sebenarnya. Jadi saya sekarang berusaha coloknya ketika nggak ada orang. Kalau udah pulang tutup pintu terus dicabut. Terus masih pakai kayak minyak telon anti nyamuk. Jadi untuk tidurnya pakai itu cukup berhasil. Kemudian untuk semutnya nomor 1 jangan makan di tempat yang bukan buat makan. Terus misalnya makannya jadi cuma di meja makan dan meja makannya dikasih kapsul semut, itu juga cukup efektif. Jadi semutnya nggak kemana-mana, memang ada, tapi dia cuma di area dapur yang dekat dengan tong sampah
Jadi kalau dia di sana kita biarkan si pohon di rumah. Yang penting dia nggak menjajah ke tempat lain kan. Dan selama ini sih enggak. Terus untuk tikus itu agak masih bingung ya, tapi sampai sekarang sih nggak masuk, hanya di depan suka ada, hanya kita biarkan gitu. Kadang-kadang dia masuk ke tempat sampah, keluar lagi sampai ada 3, 4, 5 ekor. Kadang-kadang mereka suka berpilihan ya, tapi kita biarkan gitu, karena di depan. Kecoa kadang ada, kalau ketemu saya pakai wadah plastik apa aja, yang jadi nggak dibunuh, cuma ditepok gitu di lantai, terus saya tendang keluar sampai keluar, jadi dia tetap hidup tapi keluar gitu dari rumah. Gitu sih kalau yang saya lakukan. Thank you kasih bos ya. Jadi bisnis ya. Kita bahas pengadilan dulu ya. Ya. Atau ada yang mau kasih komentar lagi? Kita pengadilan itu saya bertekad. Jadi Buddhis itu tekad. Jadi saya bertekad ya untuk tidak melakukan pembunuhan. Yaitu tekad. Jadi kalau ada yang menanggapinya kan baru tekad ya. Cincai deh, pelabuhan misalnya kan. Kemudian ada yang bilang saya bertekad kalau misalnya masa bagaimana? Memang tekad ini butuh sebuah proses pelatihan, proses mental, proses pikiran kita juga. Nah, contoh tadi mengantisipasi. Nah, pertanyaan berikutnya ya, ini saya jawab conclusion ya. Kita bicara tentang pembunuhan. Ya, kira-kira kalau mereka ada misalnya gitu ya, nggak melakukan pembunuhan, ya, menyakiti makhluk itu oke nggak? Nggak. Oke, simple. Ada yang saya burung kemudian burung di kandang. Di apa? Kandangnya dia. Nah, di sana. Kira boleh? Yang bilang boleh kata. Yang bilang nggak boleh kata. Yang bingung kata. Bingung. Kelompok bingung ya. Jadi boleh atau tidak kira-kira? Nggak boleh. Tapi kan saya. Habitatnya bukan di sana. Ini juga kontroversi juga. Contoh, function oke nggak? Tergantung lagi kan. Jadi bisnis ini aslinya apa? Karena tekad. Nggak ada hitam dan putih. Ya. Seringkali ini menjadi kontroversi antara umat. Ya. Sama seperti ketika kita bicara vegetarian. Ada bidu yang makan daging. Ini juga jadi selesai ya isinya. Nah, nanti kita baru bahas tentang musyawarah dan seterusnya. Kita masih ada 5 ya. Kita baru bicara tentang penyakit lain dulu. Nah, kira-kira apa teman-teman yang tentang penyakit ini ya. Tadi kita bilang tentang nyamuk. Kita mulai dari nyamuk dulu. Siapa masih punya nyamuk sekarang? Yang sudah tidak punya nyamuk sekarang? 3. Yang punya nyamuk sekarang? 5. Sisanya apa ya? Yang hadir 8 orang. Yang lain 4. Yang masih nyamuk angkat tangan. Nah, ini masih banyak teriakin. Yang sudah tidak bunuh nyamuk lagi. Tinggal 2 orang, 3 orang. 3 orang yang tidak bunuh nyamuk tetap. Yang bunuh nyamuk pertama terus. Oke, kita mulai satu-satu ya. Yang tadi bunuh nyamuk siapa? Oke, ini udah pegang 2 kali. Iya. Yang tadi bunuh nyamuk. Kenapa bunuh nyamuk? Kita dengar alasannya dulu kan? Gigit. Oke, gitu aja. Selesai. Gigit. Kenapa nggak gigit balik? Kan gigit cuma gigit doang. Masa dia gigit dibunuh? Sakit. Diusir. Tadi katanya dibunuh. Usir tapi pakai ya, pakai kencang ya. Yang lain dibunuh. Kenapa? Oh jadi bisa tidur. Boleh. Mengganggu ya. Oke. Kalau tetangga gimana?
Oh jauh, katanya kalau ganggu jauh itu kalau ganggu dibunuh. Nggak kebalik ya. Oke. Terus yang lain. Cik. Masih punya nyamuk nggak? Kadang. Kenapa? Sebisa mungkin dari tidur. Nah, pas kalau tidur itu diganggu ya kita refleks saya buka hidup. Oh iya, oke. Banyak di antara kita punya namanya kebenaran. Jadi kalau kita bicara tadi menjaga sila itu pada akhirnya mendapatkan kekayaan, masalah bahagia, bahkan mencapai negara juga menjaga sila. Artinya apa? Sila itu fondasi dasar. Tapi sila ini bisa tawar-menawar karena manusiawi kan, manusiawi di belakang. Manusiawi artinya apa? Kita makhluk kebenaran, bukan makhluk mencari kebenaran seringkali. Sedikit yang mencari kebenaran, sisanya mencari pembenaran. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang kebenaran, maka sila sudah selesai itu. Beres. Udah hitam di atasnya ada tidak membunuh. Ya. Dengan alasan apapun. Iya. Dengan alasan apapun. Kenapa terakhir ulang tanpa henti? Kenapa ada yang waktu usia muda tabrak mati, sakit mati, apapun bisa terjadi juga kan? Yang di Thailand anak-anak terbakar mati. Terus kita bicara adil. Yang bilang hidup ini adil angkat tangan. Yang bilang hidup adil angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Adil. Kayak hidup ada bingung kan? Ya. Jadi kalau kita menjelaskan tentang yang namanya binatang, tadi kita case-nya adalah terjadinya pembunuhan. Itu dulu, ya. Terjadinya pembunuhan dan pembunuhan ini karena salah satu apapun ada niatnya di sana. Ada niat, tapi ada karma. Selesai. Itu dulu. Karena kalau kita bahas namanya pembenaran itu dibahas pasti yang pernah berakhir. Jadi kalau bicara agama, kebenaran seringkali jadi agak sulit bagi kita. Kalau kita bicara hanya siapa benar siapa yang salah. Rulesnya mengatakan tidak membunuh. Ketika terjadi pembunuhan akan ada karma yang masing-masing itu dulu. Ya. Nanti kita baru sebutkan terakhir. Cuman saya mau menyatakan sedikit lebih kurang tadi. Apapun dan seterusnya. Sekarang ketika kita bicara tentang berbohong. Kedua ya. Kalau enggak kita pembunuhan banyak sekali. Cuma intinya tadi sana. Sekarang kita bicara tentang berbohong. Satu-satu kita bahas ini 5 sila kan. Berbohong. Ada yang bilang kebaikan. Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Kita dengarkan dulu. Bukan sebelum berbohong, mencuri. Itu doang, musabada ya, mengambil barang yang tidak diberikan. Adinadana. Adinadana. Mencuri. Kemudian yang seperti siapa tuh? Robin Hood. Boleh nggak? Tanya sini jawabnya sini. Refleks namanya refleks ya. Jadi nyaplok kalau ini ya. Komentarnya refleks gitu. Ya. Apa namanya? Marganya apa? Marga. Cow. Kayaknya bukan elang deh namanya. Elang. Nyambar langsung. Oke. Mencuri seperti Robin Hood. Boleh nggak? Waduh, jangan mikirnya banyak banget. Boleh. Kalau menurut Sila kan menurut kamu. Sila nanti. Sekarang menurut kamu kira-kira orang seperti itu. Atau orang ya korupsi. Tapi ada susah terus dia intinya seperti Robin Hood deh, ngambil uang kemudian bantu masyarakat nih. Ya, yang susah misalnya. Boleh nggak? Juri untuk ini orang korupsi tidak juri, kita bagi-bagikan. Boleh.
Oh gitu. Oh, orang korupsi terus kita curi uangnya, kita bagi-bagi boleh? Nggak boleh. Nah kan gitu, jauh dulu. Jadi baru terakhir baru kita kan menarik kan? Setelah kita biasanya orangnya diem, gitu kira-kira udah ini semua. Dan pendapatnya bisa berbeda-beda kan akhirnya. Ya ini pengen ngomong banget kayaknya nih. Nggak ngomong dulu. Ngomong boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya. Buy two get one free. Oke, boleh silakan komentar nggak apa-apa. Nggak boleh. Ini bilang boleh. Ada yang lain pendapatnya. Yang bilang boleh katakan. Ada korupsi. Kenapa? Boleh. Untuk jadi pahlawan untuk yang miskin. Oke. Kan ada yang lain tadi. Yang bilang nggak boleh. Kenapa? Nah, yang pink. Tetap salah. Tetap salah. Karena kan udah ada di sila. Oke, mengacu pada sila tetap salah. Tapi kan banyak orang yang susah yang bisa dibantu. Tapi kan ada cara lain untuk mendapatkan uang itu. Dengan bekerja, kayak kawan. Anggap dengan kondisi no way out. Tidak ada ini, tapi butuh bang. Dan saya harus mengambil atau mencuri untuk mereka. Kadang-kadang kan secara teori, oh ya mesti ini, mesti cari yang kalau mesti ada ini dan segala macam. Ini sekarang kepepet. Judulnya The Power of Kepepet. Ya itu ya. Kalau kepepet kira-kira gimana? Boleh nggak? Kan banyak sumber yang dalam dana kayak atau gimana kayak yang positif. Jadi tetap harus positif. Intinya no is no gitu ya. Nah, yang bilang tadi boleh, ada lagi? Kelompoknya bilang boleh. Yang bilang nggak boleh selain yang pink tadi? Oke. Sama. Itu udah selesai ya. Jadi di sila ya simple. Di tulis ini kita belajar jadi apa sih hidup? Oke, pertanyaan saya. Hidup ini buat apa sih? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan simpel sederhana dari kecil kita ditanyain sampai sekarang tanya hidup ini buat apa? Oke, yang baju kuning di belakang. Nah, hidup ini buat apa? Hidup untuk menjalani karma. Ya, oke. Intinya jawabnya hidup menjalani karma. Pasrah lah ya. Karma lu datang lah, terserah lu gitu ya. Hah? Terima kasih. Pasrah ya. Takdir udah seperti takdir. Nggak tahu. Lu hidup enggak? Masih tanya dulu. Hidup. Kalau hidup nggak tahu buat apa terus buat apa hidup gitu kan? Hidup kan? Tanya dulu. Hidup. Susah juga. Pertanyaan pertama hidup. Terus selama ini hidup buat apa? Cari kebahagiaan. Kan jadi jawaban nggak tahu buat hidup. Nggak tahu buat hidup nggak tahu terus susah jawabnya. Tanya susah. Hidup buat bahagia itu apa? Nah ini PR-nya. Macam-macam. Salah satu. Kita sudah sampai jam 12. Coba panjang banget. Bahagianya bingung. Oke, hidup ini buat apa? Depan. Untuk berbuat baik. Begitu banyak jawaban ya. Kita tanya 3 orang 3 jawaban. Ya. Saya yang belum jawab siapa? Ini ping yang mana ini? Ya. Gak apa-apa, kita kan ngobrol-ngobrol. Hidup kan ada pertanyaan pertama hidup dulu nggak? Hidup. Terus buat apa hidup? Perbaiki kehidupan biar itu nggak susah gitu jadi kebahagiaan. Hidup buat memperbaiki kehidupan. Emang kehidupannya gimana sih? Sebentar banget gitu. Susah gitu maksudnya kan kita memperbaiki diri gitu depan lebih baik. Oh, hidup buat memperbaiki diri supaya jadi lebih baik. Kita tanya 5 orang gitu, jawabannya suka-suka.
Hidup ini buat apa? Pertanyaannya simpel sederhana. Kalau kita tidak tahu hidup ini buat apa, terus buat apa hidup? Kita hanya habisin beras doang. Makan tidur, hidup ini buat apa? Pertanyaan simpel sederhana, jawabnya itu mesti mikir agak betul. Mungkin hari ini mulai pulang ke rumah mikir, umur sekian hidup ini buat apa gitu deh. Kalau enggak kan, karena betul. Kalau orang sudah tidak tahu hidup ini buat apa, dia tinggal tunggu mati. Banyak orang tua begitu kan. Aduh, kapan mau mati dah, kapan mau mati. Dia makin banyak ngomong mau mati kagak bisa mati. Yang melokong bosan dengerin udah kawin. Makin lama aja. Oke, kita bicara tadi tentang balik lagi ya, mencuri boleh nggak? Ya, tadi baru datang siapa? Ada yang baru datang ya. Nah, tadi semua. Iya. Mana? Iya. Ya, nggak nyanyi. Enggak ya. Menurut kamu mencuri dari orang yang kaya, orang lagi susah nih, ada yang lagi susah nih, ya. Kita tahu nih orang kayanya, silang, ini berbuat jahat, itu ambil uang. Untuk dapat. Terus ya kita ambil uangnya dikit dari dia, kita kasih ke orang yang susah, boleh nggak? Kayak Robin Hood gitu. Nah, ini tergantung. Boleh atau tidak? Tergantung akhirnya kita dengerin tergantung di mana dia. Ayo. Tergantung di mana? Tadi kepepet misalnya. Kepepetnya kan harus lihat kondisinya seperti apa. Udah kepepet. Tidak kepepet. Mesti dibantu kita. Boleh nggak? Kalau tidak merugikan. Boleh. Ambil uang orang yang dari orang kaya nih. Ambil kasih ke orang miskin yang lagi susah. Tidak boleh. Kenapa? Kan lagi susah. Kalau cuma dia atau tidak, ya tidak. Soalnya kan salah, dari awal udah salah. Dari awal udah salah, berarti nggak boleh. Lihat orang susah, tetap nggak bisa loh kan. Kan orang susah banyak sebenarnya. Kita kan banyak orang susah. Kalau jadi orang susah kita bukan kan, itu kondisinya. Kayak kita pada posisi bisa mengambil barang atau bisa mengambil uang dari orang yang kaya yang hasil perbuatannya korupsi. Ya oke, kita ambil sebagian uangnya, tapi kita untuk melakukan kebaikan, nolong orang, saya kena bicara apa misalnya ini butuh banget cepat gitu ya, kita ambil uangnya orang lain atau misalnya ini kita bantu dia, kira-kira boleh atau tidak? Kalau oke, gua mencuri, nggak boleh. Tapi dengan kondisi hidup kan bukan ada putih, kan abu-abu. Nah kita belajar memahami dharma seperti apa. Kira-kira boleh atau enggak? Kalau menurut saya sih kalau dimintain tolong kan dari yang si miskin itu sendiri boleh. Tapi kalau dia nggak minta tolong, cuma kita sendiri yang pergi ambil terus bagiin ke orang lain. Jadi kalau orang miskin kasih orderan, kita bergerak dalam lagi bantunya. oh iya itu ya. Kalau kita sendiri yang nyuri terus bagi-bagi dari awal udah salah. Oh gitu, oke. Nah, kita terima dulu ya maksudnya. Ya, ini ada orderan. Ini istilah darurat juga baru tahu nih. Orang miskin boleh order sekali. Di sini nggak ada yang namanya benar salah. Itu oke ya. Kita diskusi seperti ini, kita semua belajar. Iya. Ada yang mau kasih pendapat lagi? Sudah? Oke. Yang kedua, ya adina dana. Kita tidak melakukan mengambil barang yang bukan hak kita. Jadi kalau kita melihat Robin Hood, apa yang terjadi dengan Robin Hood? Ketika Robin Hood mengambil barang orang lain dari orang kaya dengan alasan apapun. Tadi saya menarik, kalau tidak ada yang dirugikan, kira-kira ketika kamu mengambil barang orang, ada yang dirugikan? Tapi kan hasilnya dari korupsi nih, misalnya. Tapi dia merasa gini, orang yang korupsi, orang yang nggak benar, terus kamu curi barang dia happy nggak? Merasa dirugikan nggak? Dia tetap ada yang dirugikan. Oke. Termasuk orderan tuh. Lu ambil itu barangnya, kasih ke gua kalau lapar. Tetangga ya, itu mangganya gede-gede, gua lagi lapar nih. Sama
Johan ada nomor WhatsApp untuk terima orderan. PO. Bukan PO. Lagi lapar nih. Ambilin nih, enggak ya. Iya. Itu tetangga itu kan orangnya punya mangga banyak. Enggak tahu bener. Tetapi ketika Johan petik mangga dia, orangnya keluar, kira-kira senyum. Sisi. Atau mau nggak marah dia? Ini cepet jauh ya. Ini pemilik mangganya. Pemilik mangganya. Atau kamu sip gitu? Enggak ya. Minta kan boleh. Tapi kan intinya ngambil. Kalau tadi kasih nggak? Kasih. Kalau mukanya kayak gini kasih. Pernah aja. Kalau yang tanda belum tentu kasih. Banyak orang belum tentu. Iya. Ketemu orang susah, jangan kasih dia bilang udah terima karma lu. Malah kadang-kadang dihina lagi. Iya. Lu sih udah jelek sakit-sakitan malas hidup lagi. Ya. Dan beberapa case ya. Ketika kita lihat orang yang punya lebih, ketemu dengan orang miskin, itu bukannya tidak memberi, malah kadang menyakiti perasaan dengan kalimat kata-kata tindakan dia. Jadi nggak semua orang dia bilang, oh kayak hati kalau ada orang susah mau bantu. Oke, balik lagi case-nya. Johan ngambil dengan alasan apapun di Dharma dikatakan merugikan yang lain, tetap pencurian. Kayak Robin Hood nih, ngambil barangnya kemudian dia berikan pada orang miskin. Di kehidupan sekarang kita bisa melihat ada nggak orang yang usaha kerja banting tulang tapi sering ditipu, uangnya dicuri, karyawan yang ambil uang dia. Ada. Tapi setiap kali dia bangkrut, setiap kali dia rugi, ada teman-teman datang bantuin dia, kasih modal lagi, kasih barang lagi, dia usaha lagi, barang dia dicuri, uang dia diambil, ditipu. Nanti dia susah, datang ada yang bantuin lagi. Persis kebalikan dari cerita si Robin Hood. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada orang seperti ini, dia lagi Robin Hood pada masalah lampau. Jadi di Buddhis ini asiknya adalah kita belajar untuk menjadi bijaksana. Artinya, Anda mau mencuri atau tidak, kita yang bertanggung jawab terhadap semua karmanya. Nah, dibeda dengan agama lain. Kalau agama lain tidak boleh, nanti masuk neraka, ditakut-takutin. Kamu lakukan ini, nanti masuk surga. Ini. Kalau di Buddhis, lu mikir, lu ambil happy sekarang, di kehidupan mendatang, lu ditipu, dicuri, lu mau nggak? Lu nggak mau mencuri, itu saja. Sama seperti tadi, bunuh nyamuk. Nyamuk happy-nya kalau dia ngambil darah kamu, makan kan senyum, senang dia. Dia happy nggak kalau ditepuk? Tapi kan gua tepuknya pakai baca doa. Sambil doa. Semua makhluk bahagia. Ya. Kan biar cepat lahir di alam bahagia. Gimana bahagia? Dia belum langsung mati tiba-tiba. Gimana bahagia? Pikiran lagi dia tutup siapa yang mau ngomong mati. Lahir jadi alam rendah hati. Konsekuensinya ada orang suka berburu. Kita suka berburu, tapi dia suka berdana. Lahir kaya, tapi badannya cacat. Lihat mancing ikan, pakai kail, kailnya nempel di sini. Kadang-kadang pasti paling kenceng, copot kan. Ada orang yang lahir sunyi. Itu saja simpel. Jadi karma itu bukan nakut-nakutin, tapi membuat kita bijaksana. You mau mencuri,
silakan kalau kamu mau menerima tanggung jawab dari perbuatan itu. Simple. Buddhis ini asiknya begitu. Kita diajar jadi dewasa. Lu bantu orang itu ada karmanya. Lu nyuruh itu ada karmanya. Kalau saya tambahin, Boleh. tadi tergantung itu maksudnya jadi tergantung pahalanya lebih besar daripada dosanya kan? Oh, ini kayaknya jurusannya matematika. Ada timbangan ya. Oh, pahala atau dosa gitu ya, misalnya lebih banyak mana gitu, karena baik karena buruk gitu ya. Ya, ini kan kondisinya banyak kan. Banyak gitu ya. Kehidupan sehari-hari kan pasti kondisinya berbeda-beda Pak. Iya. Jadi boleh kalau manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya boleh itu. Karena banyak lebih banyak ditimbang-timbang kayaknya timbang itu lebih banyak. Karena banyak lebih banyak boleh itu berarti. Terus dalam kondisi kepepet kali. Oh, kepepet. Tadi kan ada kondisi kepepet. Saya menarik tentang kepepet. Apa definisi dari kepepet? Kepepet itu apa? Terpaksa. Terpaksa sekali. Kalau terpaksa sekali boleh. Ya itulah harus timbang pahala sama. Timbang-timbang. Jadi menarik ya. Setiap orang punya pemikiran. Di Buddhis ini, saya punya beberapa orang teman dari non Buddhis gitu, yang diskusi tentang kehidupan ya. Kalau di mereka hitam dan titik-titik. Kalau di Buddhis kita bicara paham. Dan pada akhirnya mereka tertarik ke Buddhis karena saya bilang, ini bukan karena Tuhan, bukan karena Nabi, bukan karena Buddha. Itu semua your thoughts, your pemikiran kamu, pertimbangan kamu, keputusan kamu. Ini yang menarik. Kalau kamu timbang ternyata oke, gua lakukan, siap nggak dengan kondisinya. Ketika suatu hari kita bisnis, kemudian kita ditipu, kita ngomong hidup ini adil nggak? Padahal gua dari kecil hidup ini udah baik-baik banget, gua jujur, tapi kenapa ya setiap bisnis gua ditipu melulu? Oke, kalau bagi mereka takdir, nasib, kenapa? Karena mereka mempercayai kehidupan hanya satu kali, nggak ada penjelasan. Tapi kalau di Buddhis, kehidupan kita berulang-ulang, karma itu tumbang lahir. Di kehidupan 10 kali yang lampau, kamu jadi Robin Hood. Sekarang ditipu, fair nggak? Kamu kehilangan barang kamu, adil nggak? Tapi kita ngomel nggak sekarang? Waktu kita ngambil barang orang ngomel nggak? Diomelin kan? Iya. Sama. Jadi kamu timbang-timbang, oke, ini lebih banyak manfaatnya nih. Gua ambil dikit nggak apa-apa deh, misalnya. Tapi konsekuensi dari mengambilnya tetap ada. Dan kapan munculnya? Nggak tahu. Bisa sekarang, bisa kehidupan mendatang, bisa kehidupan yang akan datang. Saya nggak tahu. Tapi ketika itu muncul, siap nggak kita menerimanya? Itu saja pertanyaan. Siap yang sudah silakan. Mau bunuh tadi yang kondisinya semut, siap nggak konsekuensinya ketika kita disakiti? Siap. Enggak. Why not aja? Kan gitu. Ya. Nyamuk semut segala cara kita lakukan. Tapi pada akhirnya kembali kepada diri kita. Niat kita apa? Membunuh tetap membunuh. Terjadinya pembunuhan tetap membunuh. Jadi kalau kita misalnya lakukan pembunuhan, kita suatu hari cacat, kita suatu hari morbid, kesakitan, mengalami begitu banyak siksaan, kita dipukul orang, ada kan? Ya. Saya konseling perkawinan, perceraian. Saya juga konselor, kemarin juga baru konseling satu yang kehilangan anaknya menjadi anaknya 28 tahun meninggal kanker. Iya. Jadi anaknya cerdas, pintar, di perusahaan besar, satu engineer bagus ya, tapi kena kanker, lamanya udah lewat berapa kali, lumayan lama, masih setiap kali nangis. Saya konseling, tapi itu bisa ketawa, plong, masih. Nah, contoh lah kita bicara tentang sekolah. Saya konselor beberapa yang lalu di datang ininya warna biru CCTV-nya. Dia lihat ini saja badan-badan disiksa sama suaminya.
pertanyaan saya. Saya tanya dia, Yesus sebelum merit gimana? Sebelum merit mah gua asik, bisa ini bisa itu. Sekarang ketika ketemu dengan suaminya, ya sudah punya anak, mau cerai nggak bisa. Mau ini kayak enak semua kayak enak, tapi bonyok-bonyok. Adil nggak? Dia lihat tetangganya, lihat temannya, lihat saudaranya punya keluarga baik. Kira-kira menurut dia hidupnya adil nggak? Nggak adil. Di kehidupan lampau, ketika dia nyiksa tuh sama si binatang, adil nggak? Adil buat kita, buat binatangnya nggak adil. Pernah lihat yang namanya kaki orang cacat, kan? Lahir cacat, nggak punya tangan, nggak punya. Pernah lihat orang kasih si arwana atau ikan pun makan jangkrik? Gimana caranya? Enak aja kasih langsung. Belum pernah ini. Kasih makan burung pakai jangkrik? Gimana? Kaki-kakinya dipatahin, copotin dulu baru boleh lempar. Kalau nggak jangkriknya lompat. Jadi mereka mesti patahin kakinya. Ya jangkrik dalam situasi itu nggak ada kaki, lempar ke akuarium atau kasih ke burung. Plok, nah itu kan sendal, ikan arwana dan seterusnya. Terus konsekuensinya apa? Kaki cacat. Fair nggak? Fair kalau kita memahami Buddha Dharma. Enggak fair kalau kita tidak memahami Buddha Dharma. Simpel kan? Mencuri silakan. Suatu hari barang dicuri, ditipu, no komplain. Makanya hidup nggak bisa komplain. Masa lampau kita nggak tahu dan jangan lupa terjadi hari ini. Tapi hari ini percaya terjadi tidak tiba-tiba, pasti ada sebab masa lampau. Kalau terjadi di masa depan juga, berarti kamu tidak lakukan hal yang baik hari ini, sehingga masa depan kamu juga kena. Kita perbaikinya sekarang supaya masa depan nggak kena lagi. Yang ketiga, ya, Palatipata, terus yang ketiga kami sunyi syarat asusila. Itu kan juga pasangan. Kita sering dengar kan selingkuh kan. 3 minggu lalu juga saya lagi keliling yang orang mau cerai. Asik, ini handling ini ada apa sih sekarang? Saya tergabung dalam konselor, kita di konselor di Buddhis. Teman-teman belum tahu ya, kalau di Buddhis sudah ada terbentuk konselor. Belum tahu? Nanti saya ini MOU dengan kita sudah dengan Tiara Wakti sudah. Ini lagi ke Vihara Mas Rokong, dan kemarin meeting dengan Arama. Nanti betul-betul kalau memang yang di sini nggak tahu pengurusnya, kalau memang mungkin konektan bersama boleh. Jadi Mbak sekarang sudah bisa free konseling. Jadi nanti ada formnya, siapa yang mau isi form aja, ya. Dan teman-teman ya, jadi mungkin nanti dengan pengurus lah yang lebih enak. Jadi dibagikan ke umat siapapun, datanya 100% safe. Baca cuma kami di tim konseling, di dalamnya lengkap dan profesional. Ya, jadi bukan asal-asalan. Kami punya psikiater profesional, mereka memang psikiater yang sudah praktek. Kemudian ada juga pengacara, ada juga ada kami ini tim yang lengkap, 20-30 orang. Ya. Saya salah satu dari tim yang sering dapat masalah rumah tangga. Saya pegang bagian ekonomi, keluarga, sama persoalan kehidupan. Tapi kalau yang mau bunuh diri, kita case yang benar-benar yang sudah coba bunuh diri, itu nanti dari psikiater yang lain. Kemudian ada masalah, banyak masalah keuangan, psikologi, keluarga, anak-anak, banyak sekali. Nanti kalau teman-teman yang mau ya, dari tim bersedia, nanti saya form itu tutup dengan izin dari pengurus ya, izin dari pengurus. Dan ini di sana salah satunya 3 bulan lalu masalah selingkuh. Selingkuh boleh nggak?
Enggak, kalau kata aula. Sebelum masuk aula. Itu kata lapor. Yang ketiga adalah asusila. Ya, asusila salah satunya adalah usaha atau sebagai sebagai salah satu dari ini ternyata banyak sekali ya itu kita nggak bahas dulu yang ini kita bahas empat ini PR ya empat apa pesawat itu apa tadi kan usaha tidak berfitnah, tidak berbohong, tidak bergosip, tidak berfitnah, tidak berucap kasar atau marah. Ya, kita mulai dari mana dulu? Siapa yang suka marah sih? Ada angkat? Nggak ada. Selesai kan? Lewat. Siapa yang suka marah? Nggak ada yang ngaku. Oke, boleh nggak marah-marah? Sebenarnya nggak boleh sih. Sebenarnya dimulai dengan kalimat sebenarnya ini kalimat klasik ini. Sebenarnya nggak, tapi pasti ada kalimat tapi panjang tuh, kalau tapi panjang banget. Ya sebenarnya nggak boleh. Betul, kalau kalimat apa aja juga benar. Sebenarnya nggak boleh. Dan tahu itu salah sih, cuma kadang kan karena pikiran, apalagi berhubungan dengan anak, anak sekarang tahu kan itu sangat ribet sekali. Handphone, gadget, belajar nggak serius, itu yang bikin marah sih. Jangan nangis. Itu masalah utama. Ini kayaknya psikologi. Oke ya. Anak sih sebenarnya. Anak. Laukung? Enggak. Enggak. Langsung laukungnya ada. Ada. Makanya nggak boleh ditanya. Nanti kita tanya di blog besar. Enggak ya. Masalah suami sih nggak ada sama sekali, dia nggak pernah bertingkah. Jujur. Kalau gini biasanya dia banyak suaminya. Oke. Yang lain. Yang marah tadi kan enak. Yang anak-anak, kita bahas. Yang sama suaminya ada pepet. Tahu dulu. Jadi ada. Wah iya langsung ya. Ancang-ancangnya suami tidak jujur, kadang-kadang agak enak. Atau tanya suaminya. Tanya aja. Kalau TV pasti nggak ada percaya itu kalau di ruang yang sama tenang nggak ada saya jaga lagi di rumah kuncinya kagak ini kagak dikasih. Oke. Dari cowok yang marah sering emosi ada? Nggak ada. Pasti itu tambah dulu. Nggak ada ya. Suaminya gimana? Suka emosi nggak? Enggak. Ada kalau dia emosi itu diam aja juga. Udah nggak mau emosi kakak nggak mau aja ya. Dia marah-marah aslinya. Enggak juga. Makanya dia ekspresinya. Enggak benar atau enggak takut? Enggak. Oke. Suka marah? Kadang-kadang kita tanya aja deh. Kadang-kadang saling enggak kali kan kadang-kadang juga. Ya, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam, kadang malam. Boleh nggak sih marah-marah? Nggak boleh, tapi ada polisi yang kadang. Nggak boleh, tapi boleh. Nggak boleh, tapi boleh. Manusiawi. Kalimat muncul kan? Manusiawi. Kita tahu nih jawaban manusiawi. Jadi gimana caranya supaya enggak? Kan nggak boleh nih. Oke, kita tanya dulu. Kenapa nggak boleh? Jaga kesehatan.
Untuk kesehatan doang. Kesehatan yang diomelin untuk kesehatan kamu. Suaminya ada? Enggak. Ada suaminya ada. Mana? Oh, ini. Kesehatan semua untuk kesehatan kamu. Kesehatan kamu. Emang sama lah. Kadang-kadang ya. Soalnya. Oke. Pertama kenapa boleh dari kesehatan? Selain kesehatan. Tidak sesuai dharma. Oke, fine. Klasik banget ya. Oke, kita bicara tentang marah. Siapa di sini yang suka dimarahin orang? Kalau dimarahin pas menentik dimarahin orang pas menjadi ada? Tunjuk saja. Tentang parenting di sana juga ada yang di formnya itu ada parenting itu salah satunya. Itu boleh, nggak apa-apa. Oke, nanti untuk parenting itu ada khusus konselor parenting di sana. Jadi kalau misalnya ada kesulitan misalnya dengan anak komunikasi seterusnya, nanti di form kalau panitia di sini setuju ya, kalau posisi setuju, form itu form e-form ya. E-form itu yang butuh tinggal hubungi aja dan dibagikan. Kalau nggak butuh ya ya salah satunya parenting. Ya, berarti yang siapa yang masalah parenting ini, emak-emak marah. Suka emosi dengan anak atau dengan suami yang ada. Cuma satu. Ini ada. Semua ada. It's okay. Itu bukan berarti kita salah dalam konseling. Kadang-kadang kita mencari ahlinya untuk tahu bagaimana metode, bagaimana cara, bagaimana sikap, bagaimana karakter yang baik. Karena kadang-kadang kalau kita bilang, cici sering marah orang kagak, gue sering nasihatin anak, nasihati. Betul, kita tanya anaknya, mau sering nasihatin kagak, diomelin. Itu perbedaan pandangan itu bisa menyebabkan problem yang pernah selesai. Satu merasa baik menasihati, satu merasa tidak nyaman menasihati. Itu salah satu juga. Jadi kadang-kadang di sana poinnya ya. Oke, kita berharap berbagi. Oke, kita berbagi tadi pertanyaannya. Ya. Berbohong dengan kebenaran boleh. Tanya ya. Nih, boleh. Kan boleh. Ini kayaknya pengalaman. Kenapa? Yang penting tidak merugikan dua sisi. Oh gitu. Nah ini teman-teman tanya ini. Boleh ya. Boleh ya. Syaratnya kan berbohong demi kebenaran. kebenaran. Bagaimana kita tahu bahwa tidak dirugikan? Parameternya apa? Persepsi kamu? Ya kadang-kadang kan ada situasi itu kalau kita tahu di sini bisa marah, di sini bisa dirugikan. Kalau dia tidak tahu, ya dia tetap baik aja dan di sini pun tetap aman-aman aja. Oke. Pertanyaan lanjutan. Suatu hari ciru gak ketahuan. Gimana? Siap dengan konsekuensinya? Oke, jadi balik ke pertanyaan pertama ini boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Nah, apa-apa. Yang lain ada? Komentar. Ayo siapa yang belakang ini? Ya. Ayo kita ngobrol. Yang ping. Ah, ping belakang. Boleh. Ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Untuk kebaikan nggak boleh. Jadi jujur. Habis jujur mereka berantem. Berantem deh. Iya. Yang penting kita bikin kamu dulu. Jadi jujur. Pasangan gua kemarin jalan rumah itu oke enggak? Kalau oke gua cerai dia sekarang. Kira jawabannya gimana? Iya. Cerai selesai. Gitu.
jawab kayak gitu. Tanya sendiri, kan banyak dulu. Tanya. Kita kan ada pengalaman nih. Ya, pengalaman teman-teman yang begitu. Jadi pengalaman juga kita share di sini. Sekali lagi bukan benar salah. Semua kembali. Kadang kita dalam hidup punya namanya dilema abu-abu tengah. Ya, nggak itu dia jawab iya. Dua berantem. Terus istrinya teman baik kamu lagi. Misalnya, suaminya nanya, istri gua kemarin jalan sama istri ya? Iya. Iya. Namanya siapa? Hah? Serli. Serli. Siapa namanya Serli? Enggak. It's okay. Karena setiap orang punya prinsip yang menurut dia benar ya. Di Buddhis ini aksinya begitu. Kita bukan dogma. Dogma itu sesuatu benar titik, jangan diperdebatkan, jangan hanya, jangan diragukan. Lu percaya pokoknya titik. Tapi boleh kamu putih. Kamu tahu. Itu dogmatis di agama-agama tertentu mereka dogmatis. Hukum-hukumnya itu satu dan satu. Dengan kondisi apa satu dan satu. Tapi kalau di bisnis ada namanya wisdom, kebijaksanaan. Oke. Memang perbuatan itu pasti tidak merugikan semua orang, termasuk diri kita. Betul. Tetapi sekali lagi, definisi dari merugikan itu sangat relatif, tergantung siapa. Kalian bagi kamu, nggak rugi ngomong selesai. Oke. Tapi apakah mereka menjadi lebih baik atau tidak? Betul. Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ingat baik-baik. Yang kita jelaskan adalah konsekuensi dari tindakan kita. Kamu ngomong iya, ada konsekuensinya. Ngomong tidak, ada konsekuensinya. Betul? Di Buddhis ini menariknya, Buddha bukan mengatakan tidak boleh membunuh, tapi bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan, menghindari kebohongan. Jadi kalau kita berbohong untuk kebaikan boleh atau tidak? Tidak ada jawaban boleh atau tidak. Boleh atau tidak kamu lakukan atau tidak. Ada konsekuensi dan di sana kalau kita lihat kembali ada jutaan proses. Niatnya apa? Kondisi batin apa? Ketika apa tidak mau? Semuanya. Baik lagi. Tidak ada jawabannya. Masih untuk sebuah pertanyaan seperti ini. Cuma kita kasih tahu aja. Ketika kamu jawab iya, pada akhirnya kamu maki apa menurut kamu? Cara musisi ngomong gua sekarang mata hancur kemana? Konsekuensi kan? Kamu ada pertanyaan. Oke. Ketika kamu ngomong kemudian jujur itu benar, bisa saja konsekuensinya kita kan tidak tahu. Tapi ingat baik-baik. Setiap keputusan yang kita buat, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita, ya, ingat baik-baik. Saya di awal tahun, saya bawa satu mulut sumber rezeki, sumber penderitaan. Mulut kita, kalimat kita, bisa jadi sumber rezeki, tapi bisa jadi sumber kehancuran. Ketika kita salah bicara, baik dari sisi orang lain bisa beruntung jujur. Makanya kadang-kadang dikatakan diam itu emas. Buddha juga sama. Ketika dia tidak bisa menjawab satu pertanyaan yang ambigu, artinya jawab iya enggak, jawab tidak gitu. Dia diam. Bukan berarti kamu belum ngomong kan? Diam. Tadi ya. Coba tanya aja soal itu satu jawaban bijaksana. Artinya kita nggak mau terlibat. Bukan saya tahu nih, jujur, semuanya jujur, berantakan semua. Paham ya? Jadi ada namanya way out-nya menjadi wisdom. Diam salah satu jawaban juga, salah satu solusi. Kalau kita nggak tahu ya sudah dia. Kalau kita tahu dan pada akhirnya ketika kalimat kita membuat orang lain tersinggung, marah, kecewa, udah dia. Ada orang kita lihat dia berbuat salah, oke?
kita ngomong nggak? Kita mau berbuat salah nih. Tapi ada beberapa orang punya hobi namanya kepo. Ya. Mulut kalau nggak ngomong nggak keluarin suara, mulut dia. Ketahan. Nah kalau sudah kepo, problemnya apa? Tapi kan gua jujur. Itu kan gua ngomong apa adanya. Gara-gara ngomong apa adanya, semuanya berantakan. Ya, jadi ada hal tertentu. Dia kalau di namanya, dia adalah salah satu solusi. Menjawab jujur, tidak jujur, atau diam. Solusi. Nah, semua ada konsekuensinya. Semua lu diamnya ada konsekuensinya. Ya. Soalnya tahu. Lu kenapa nggak menjawab kemarin? Ada konsekuensinya. Jadi setiap tindakan kita Buddha meminta kita memahami. Setiap tindakan kita ada konsekuensinya. Yang kamu rasa paling bagus pun ada konsekuensinya. Tapi belajar untuk bijaksana. Ini yang penting. Karena dalam kebijaksanaan kita belajar, memahami bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang berkutik, bukan hanya tentang benar dan salah. Ya, kita berhenti ya. Termasuk ketika kita marah. Kemarahan ini apakah menjadi lebih baik atau tidak? Ketika kita ngomel, apakah dia menjadi lebih baik atau tidak? Kadang-kadang dengan marah membuat jadi lebih berantakan. Kita berantakan, jadi marah berantakan. Dengan agak sedikit marah. Nah itu muncul dari mana? Bukan karena udah mau jadi marah-marah, enggak. Karena kita menjadi lebih bijaksana. Kelasnya naik. Kita punya pilihan juga marah, tidak marah atau kita belajar marah dengan cara yang bijaksana. Contoh, ngomong, kasih aturan, bikin ini, itu semua menjadi bagian dari solusi. Ya. Bergosip, fitnah. Kita masih yang kelima yang sudah siap. Yang kelima adalah surat dari Raja Pematatan. Teman-teman ngajak sini, dicuci dikit kan? Ayo, kayak sosok lain, mata dikit, mau jawab apa ya? Oke lah ya saya, dan seterusnya. Ya, dari kata dia jawab enggak, bohong gua ini. Jawab iya kan? Malu gua ini. Mendingan dia jawab. Ya. Problemnya apa? Orang bilang, boleh nggak jujur? Dikit-dikit ya. Jangan tanya dikitnya dia di mana ya? Jangan tanya. Isunya gimana? Udah lah. Boleh. Jadi boleh dong. Pertanyaan boleh nggak? Dikit-dikit. Ya, nego dulu. Dikit-dikit boleh. Yang ini ada nggak setuju? Nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Ini kan dikit-dikit boleh. Ya kadang kan bisa bikin emosi tak terkendali. Nah, dikit lah. Asik nih. Maaf kata kalau di jalan ada kas, kalau lagi nyetir Kan dikit. bisa juga. Ini jawaban kan dikit. Dan di sini seringkali jadi kontroversi juga. Karena jawabannya semua tergantung pada diri kita. Apakah versi dikit itu sampai tidak mau? Iya. Satu hal sih konsekuensi. Karena ketika kita melihat kenapa Buddha menetapkan aturan ini, kenapa Buddha masukkan jadi kalau menurut Buddha dikit boleh, ada proses masukkan dong. Kan gitu. Kenapa dia masukkan jadi bagian dari sila? Karena definisi dikit itu yang sebetulnya melemahkan kesadaran. Ya. Dan batasan melemahkan kesadaran itu kita akan jelas. Bahkan bukan hanya minuman keras, obat-obatan aja itu belum ini ya. Obat terlarang, narkoba itu melemahkan kesadaran. Ya.
Bahkan ada yang mengusulkan handphone menjadi bagian dari melemahkan kesadaran. Bayangkan. Ya. Dan terjadi namanya addictive, ketergantungan, jadi kecanduan. Ya. Itu bisa menjadi melemahkan kesadaran. Lagi main handphone, tergantung yang belajar tertentu, yang melemahkan kesadaran. Main handphone, main game pada akhirnya nggak bisa belajar, bisa bekerja, itu juga melemahkan kesadaran. Ini ya batasan melemahkan kesadaran. Ini bang dari setiap masa. Kalau dulu kan udah ada handphone, udah kan nggak mikir. Iya. Bisa 600 tahun kemudian baru ada handphone, ya kan? Tetapi kalau kita melihat definisinya secara umum melemahkan kesadaran, dan kita punya batasan di sana. Kita mengalir ada anak yang terlahir dengan kondisi cacat mental, Down syndrome, Pfizer, sama Kupusa. Ada orang oke lah minum dikit-dikit ya, dikit-dikit namanya teman kan, hampir satu blok, ya kan? Baru taruh apalagi kita beberapa negara kan, begitu kelasnya taruh, bung penuh lagi. Betul? Apalagi kalau ada teman-teman duit ya apa? Bisa jadi kan? Ya dikit lah, ya. Gelasnya sedikit isinya belum tentu. Ya, reviewnya banyak. Dikit-dikit. Ya oke lah kali ini malamnya aja deh ya. Saya lah dari mana datang. Ya dikit seseorang kan. Ya ternyata 7 nih. Ya udah isi gua lah satu. Giliran. Pada akhirnya oke. Pada saat mengalami kesadaran, ya nyebrang jalan tiba-tiba ketabrak gedung. Apa saja? Kematiannya membawa kesadaran yang kita tahu kita kesadaran yang rendah bisa saja menjadi kondisi dengan makhluk kesadaran rendah. Ini yang problem. Ketika sudah masuk ke titik menjadi makhluk yang kesadaran rendah, mau naiknya lagi susah. Bahkan di buku Tisa, murid Buddha, menerima juga dari dalam hatinya, dan dia pegang juga dia senang banget membaca ini. Kesadarannya loba, melekat. Oke, itu saja kesadarannya melekat. Lahirnya jadi buku. Bahkan seorang ibu ketika dia lengah bisa lahir jadi buku. Pas kebetulan pada masa muda, udah tahu dia itu 7 hari kemudian baru dikremasi. Kutunya sudah meninggal, kremasi, ya dia menyadari titik akhir baru dia naik. Kalau pada saat itu jubahnya sudah dibagikan kepada orang lain, si kutunya bisa marah. 7 hari kemudian kutu ini meninggal dengan kondisi marah karena jubahnya diberikan kepada orang lain. Pada dia lain, punya gua gitu. Kutu ini disebut alam rumah. Bayangkan, mau minum. Sadari konsekuensi. Buddha ajaran Buddha ini menarik karena membuat kita menjadi dewasa, berpikir, bertanggung jawab, mengerti, memahami, bukan sekedar ikuti kita. Mau minum kalau umpamanya terjadi dengan kondisi kesadaran rendah, terjadi ada kita belum mati dia. Siap nggak menerima konsekuensi terlahir jadi cacat mental yang baca? Gak bisa apa-apa, belajar gak bisa. Saya banyak berdana. Dia lahir di keluarga kaya raya. Dia banyak berdana. Ya, lahir di keluarga kaya raya. Tetapi dengan kondisi kematian di mana kesadarannya rendah. Dia tetap akan menjadi makhluk dengan kesadaran rendah. Terus anak ini protes, kenapa bawa seperti ini? Jangan protes. Kenapa? Karena semua ada dasar. Itu saja. Jadi budaya kalau pokoknya dia enggak minum dan terserah. Ketika terjadi sebuah kondisi yang membuat kita terlahir alam rendah atau menjadi tidak bahagia, ya siap itu aja deh. Simpel ya di diri saya. Jadi kita mau ngomong apapun, mau ngomong siap nggak perlu dibohongin. Saya ketika pasti dengan yang selingkuh, saya bilang gini aja deh. Ya. Sekarang kamu selingkuh, kamu nyakiti pasangan kamu.
Ya, kira-kira kalau kamu mengalami hal yang sama, ketika kamu mencintai seseorang, kamu sakit hati nggak? Sakit. Lu mau terima enggak? Lu mau alami ini dan terima dengan bahagia enggak? Oke, selesai jawaban. Sesimpel itu dulu. Kalau kamu tidak memahami karma, terserah suka-suka. Tapi kalau kamu memahami karma, ini hanya masalah kapan hari. Itu saja golongan. Kalau nggak bisa, jangan. Karena ngomongin yang namanya kamu lagi jatuh cinta, saya dengerin capek. Kenapa? Pasti istri lu salah tuh. Ngobrol sama dia. Pasti salah. Selingkuh sama istri gue udah, itu udah pasti. Gini aja gue bilang, mau istri apa aja jodoh, mau selesai sekarang, atau mau lanjut periode kedua, ketiga, keempat. Suatu hari dikirim nomor datang pasangan kita, dia itu sakit hati. Nanti dia berikutnya sakit hati. Bola balik. Ya. Kayak TikTok. Lu mau enggak? Kalau enggak mau, bos kita mau apa? Sekarang solusinya apa? Kalau enggak, ya sudah, pulang kan. Ya. Selesai. Ya saya bertanya, oke, udah beres. Ya. Kita kalau banyak itu sudah proses kita pantau. Kita seperti apa. Ya. Sudah oke, udah beres. Jangan ada suaminya, posisinya jangan beres. Ya, kata istrinya gimana perkembangan suaminya begini, dari itu segala macam. Nah, itu ya. Ya. Yang mau minum ini, boleh nggak? Apakah kamu pikir-pikir? Nah, sekali lagi ya, ini semua balik lagi. Dia ceramah tulis ya. Balik lagi ke kebijaksanaan masing-masing, pertimbangan masing-masing ya. Tidak ada coba masa ditangkap ini ada yang tangkap dia. Wadai dengan baik-baik bahwa ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Itu saja yang penting. Ya. Sisanya ya terserah kita. Ya, Anda mau lagi, tidak mau lagi, mau lakukan, mau kerja, tidak mau, semua balik lagi kepada masing-masing. Karena kehidupan kita, semua balik kepada diri kita. Kita memiliki karma, kita berbuat karma, semua kita. Ya, tidak ada satu pun termasuk budaya yang bisa kamu semua percaya selesai. Semua balik ke masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Dan bukannya ini masih masalah ya. Ini masih bukan ya. Boleh. Kalau ada seseorang itu dia suka berbohong, tapi dia vegetarian. Sama satu lagi dia gak vegetarian tapi dia selalu berbuat jujur. Mana yang ini nanya curhat nih. Oke, makanya kan. Ya, agak bingung kan. Kalau saya, kita mesti balik. Ada orang yang masuk ke mulutnya murni sayur, tapi keluar dari mulutnya binatang. Paham? Ya. Wah, makannya sayur. Tapi kalau dia mau keluarnya binatang. Maksudnya dia coba kucing. Oke. Ya. Ada orang yang makannya binatang. Tapi kalau keluar mulutnya, ya dari mulutnya lemah lembut, baik, sopan. Ya. Pikirkan sendiri tentang soal benar atau tidak. Tapi kembali kita lihat mana yang menciptakan karma baik lebih banyak, lebih bermanfaat, lebih baik bagi semua orang. Ya. Ingat baik-baik. Yang membuat orang suci bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Ya. Tapi apa yang keluar dari mulut adalah keluar dari mulut dalam isi dari batin dan pikiran. Ya. Kalau yang masuk ke mulut vegetarian sapi udah jadi budak. Iya, makanya dulu. Iya. Sapi udah mencapai suci kalau dihitung dari makanannya vegetarian kan. Betul? Jadi intinya vegetarian bagus untuk membatalkan metabolisme, untuk membatalkan relaksasi. Bagus. Tapi apakah vegetarian membuat orang jadi suci? Latihan moralitas sila sama hanya. Kalau dia vegetarian ada silanya berantakan, sama dia berantakan, hanya dia berantakan ya sudah. Ya. Ini ya.
Jadi mana yang lebih baik? Kalau sampai kalian baik. Kalau cicak borok baik. Kalau sampai kalian baik. Yang penting silang sama di silang sama di silang menjaga silang. Ya, sama di menjaga keterlambatan hanya kebijaksanaan. Ya, memiliki pandangan, pengertian, pemahaman yang benar tentang hidup. Ya, bahkan termasuk kematian. Kemarin saya konsultasi sama orang yang bilang orang yang dia sayangi, ya, anaknya yang sudah dari sekarang dia sendiri, suami nggak ada, anak tunggal, cowok, punya istri tiga. Kira-kira rasanya? Ya, studinya pakai banget. Ya, dan dia nggak bisa move on. Ngomong jangan ngomongin sing anaknya aja, langsung nangis. Ngomongin nangis. Kita memahami kesedihan dia, tapi pertanyaan saya yang kamu nangis itu apa? Pernah kehilangan oleh saya ini? Nangis kan? Nangis. Yang ditangis siapa? Kebaikannya. Hah? Kebaikannya. Keringat kebaikannya. Jadi pada diri sendiri kan. Ya. Dia kalau baik mau ngapain kita nangis? Kalau dia baik dia udah bahagia kan? Iya sih. Dia bahagia kita ikut bahagia nangis. Kenangannya. Yang kita tangis dia atau kita tangis diri kita? Ego kita. Ya. Cuma dua pilihan. Kalau dia sudah bahagia, kita bahagia nggak? Tawa kan? Kalau dia rendah, kita berikan pelimpahan jasa buat dia. Apakah pelimpahan jasa dengan nangis atau dengan kebahagiaan? Bahagia kan? Nggak ada optionnya nangis kan? Betul? Dan saya kasih perumpamaan sederhana. Siapa namanya? Lina mau jalan-jalan ke Eropa, sudah beli tiga segala macam. Ya. Tapi Lina nih, ya mau pergi berangkat, ya suaminya antar ya. Nanti aku sama ya, di pesawat begitu mendarat, suaminya masuk WhatsApp. Ya, Lina, kondisi kamu gimana? Kapan kamu balik? Nanti kalau kamu gini, siangnya di WhatsApp lagi, kamu duduk, malam di WhatsApp sama. Kira-kira Lina bisa tenang dan sejahtera nggak liburan ke sana? Nggak. Yang di sini stres kan? Itulah yang terjadi dengan si Melia. Lu kira nangis? Kapal betul dia balik. Stres juga kan? Iya, mau nyari kita, balik nih. Kemarin minta balik. Sekarang balik. Lu yang takut. Ego. Coba dari rakyat Eropa. Lu punya kiat dua di sini anak baik gawe. Lu kiat bebe. Senang nggak? Sini senang nggak? Semuanya. Sederhana itu pandangan. Pandangan yang benar, 8 jalan utama kan? Dengan pandangan yang benar, bahkan kematian kita tidak. Makanya 8 jalan utama pandangan yang benar dulu, pandangan pikiran. Pandangan yang benar. Kalau kita sudah punya pandangan yang benar, kita sudah memahami semua kebenaran. Enggak ada kesedihan, kalau kita tahu kita sudah pada pemahaman keseimbangan. Intinya. Jadi kalau pandangan orang lain misalnya suaminya meninggal dia bahagia nanti bukan ada selingkuhan nih siap-siap bukan begitu juga kan baru suami meninggal langsung ada pesta-pesta sini wah itu memang
Tapi gini, betul pandangan masyarakat ya, yang namanya merek yang kayak itu banyak tuh. Ya, semua urusan dia udah mungkin ya semua orang dia kecuali urusan dia sendiri. Itu ciri-cirinya begitu. Betul. Apalagi orang timur kan, orang kita kan. Merit aja tuh. Iya. Kalian ya nggak sekarang ya, kalau dulu merit mesti lihat hari lah, ya udah cocok, begitu amannya nggak cocok, ribet lagi. Amannya masih bisa ini, belum itu. Betul bahwa di masyarakat akan ada pandangan seperti itu. Ya. Tapi kembali lagi kepada nanti kita, orang mereka mah boleh, no problem, nggak ada salahnya. Tapi kalau dari kita apa? Itu yang penting. Tahun 2022 saya libur karena COVID. Ya. Kita bisa lihat dia. Kenapa di ruang ICU? Pada saat sedang kematian sama dokternya, kita downloadnya di WhatsApp call video. Ya kan? Kita di video mama, bapak semua lihat. Ya, jadi kita baca doa. Setelah baca doa, dia dicampur dia semua. Ya. Selesai. Sedih. Tapi ini real. Saya pribadi akan nangis. Coba orang nangis, kenapa nangis? Coba kenapa nangis? Kita nangis apa? Ini saya jelasin. Ketika kita mau menghadap, kemudian saya jelaskan sama Bapak, kita ini sedang membebarkan dharma. Ya kita nangis. Ya, senang damai kita doain daripada yang aneh-aneh. Berarti kita bahagia selama hidupnya di luar dari usaha meditasi. Ya sudah dia bahagia, kenapa kita yang berbet sih? Ikut happy aja. Ya. Saya mau menghibur semua orang sesi hibur. Ya. Ya, silakan. Sharing aja sih. Boleh. Kebetulan suami saya tahun lalu ya. Saya mau kasih tahu bahwa memang sedihnya itu. Ini mau sharing aja ya Romo. Mungkin kalau dari cerita Romo, mungkin karena tidak ada keterikatan dengan si kakak, mungkin udah masing-masing kan hidup masing-masing berkeluarga gitu loh. Jadi ditinggalin pun ya tidak ada hubungannya dengan kita. Memang kesedihan itu pertama memang sedih karena kita kan sudah lama bersama gitu ya. Kesepian pasti ada, maksudnya kehilangan itu juga sedih pertama. Tapi memang kedua lebih ke diri sendiri sih. Karena kita kan sedihnya itu selanjutnya gue gimana, gue diri anak gimana, tadinya gue nggak kerja, sekarang gue harus kerja. Itu sih memang yang lebih bikin sedihnya lebih utamanya itu. Memang yang pertama kehilangannya itu sedih. Cuma selanjutnya yang sampai bertahun-tahun masih bikin sedih itu karena kalau ada laki gue nih gue nggak kayak gini gitu. Jadi kayak lebih ke diri sendiri sih sebenarnya, meratapi diri sendiri sedihnya. Itu sih pengalaman pribadi saya ya. Betul. Move on itu apa? Jadi saya bilang begini. Saya kasih pengalaman simpel. Dalam itu, misalnya mobil nih. Ya. Saya belajar itu banyak orang yang dalam hidup itu seperti orang yang hebat luar biasa, punya mobil. Saya nggak pernah lihat mobil bagus, baru, mesinnya keren semua. Ya. Pasti bisa jalan kan? Ada semua lengkap, pasti bisa jalan. Saya bilang belum tentu. Kalau kamu ambil bambu, ganjal di bannya, ganjal di ban, suruhnya dengan plastik, dengan konsep seperti dia jalan bisa berjalan, nggak bisa. Kenapa? Ganjal batu. Oke. Yang kita bicarakan ini adalah banyak sekali dari sesi konseling kepada orang. Ada bagian ganjal. Batu yang kebencian, kemarahan, kesedihan, dendam, kecewaan, penyesalan, macam-macam. Setiap kali kita mau move on, batu yang ganjal, sehingga kita kehilangan kebahagiaan. Yang muncul penyesalan, kalau ini aduh kali ini itu. Salah satunya dari mana? Dari kesedihan. Ya. Ketika kita ubah pandangannya, kita rubah.
bahwa yang meninggal sudah bahagia, kita melanjutkan perjalanan kita. Karena kita bertemu dia, karena ada jalan jodoh, jalan jodoh kan waktunya selesai, sudah move on, batu ini kita angkat. Kalau batu ini kita tidak angkat, yang terjadi tadi setahun, 2, 3 tahun, 4 tahun, balik lagi. 20 tahun yang lalu ada orang yang menyakiti kita. Kita masih ingat? Iya. 20 tahun yang lalu orang marahin kita masih ingat. Kemarin orang masih ingat gak? 20 tahun yang lalu, 30 tahun, 50 tahun, ini kita ingat semua. Akhirnya apa? Jadi sampah, jadi bagus. Dan ini menghalangi kebahagiaan. Latihan meditasi banyak sekali hal melebar kebahagiaan. Kita harus support. Tadi saya mau potong balik lagi tadi cerita 1 dan 4. Ingat baik-baik. Ketika kita mengatakan kalau kejadian itu ada, oke? Artinya apa? Di sana muncul kecewaan pada diri saya, ya. Dan secara tidak langsung, kalau dia terlahir di sebuah alam yang memahami bisa sebagai wakil, dia ini orang, ya saya sudah pergi, sudah bahagia, lihat hari ini. Dia juga bisa jadi happy. Atau dia butuh bagian. Kita juga diberikan bagian, tapi mereka tidak bahagia. Kita susah, dia susah. Untungnya apa? Kita nggak move on. Bisa jadi dia juga terpengaruh atas dasar belas kasih pada dia dan diri kita sendiri. Kita belajar pas. Ya, bukan sama dalam pakai batu, enggak. Tetapi kita menyadari bahwa sesuatu yang bisa kita kendalikan, kematian, rasa puas, sakit dan seterusnya, kita tidak bisa kendalikan. Harus kita terima dan pada akhirnya jangan lepaskan. Karena kalau tidak, kemarin dia bilang iya, waktu saya sakit, kenapa saya tidak ini kan jadi problem. Ya, saya tidak bawa masalah sakit bulannya. Akhirnya apa? 1001 alasan yang namanya ganjalan dia berikan pada diri dia, sehingga muncul kesedihan lagi. Hari ini kembali bukan begitu. Itu kan kelihatan. Itu kan nggak bagus juga. Tapi artinya kalau memang yang harus lepaskanlah. Dan salah satu yang kita lepaskan adalah kenyataan yang tidak sesuai harapan. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kematian bisa kita kendalikan. Terima ini hukum alam. Kita mau apa? Karena kita tidak mau terima. Saya nggak mau terima sakit. Hanya sakit kita marah. Saya nggak mau terima kematian. Karena kematian membuat saya kecewa, sedih, kehilangan. Saya nggak mau terima. Ketika kita tidak mau terima kematian, menjadi bagian dari sebuah hukum alam. Ini kebenaran kita terjebak, itu namanya melekat. Bukan berarti saya nggak dengar nama kok kita bisa bangkok. Dia salah satu yang pernah kalau datang kita keliling dekat banget. Salah satu yang paling dekat bukan itu. Anak-anaknya sampai sekarang bukan itu. Tapi pemahaman kita bahwa dia betul bahagia. Saya bilang halo. Ya, jujur. Ya. Lu bahagia di sana, lu worry anak-anak lu sini kita yang belajar. You don't worry kita di sana, terakhir Allah bahagia lagi. Di sini enggak usah takut. Saya praktekkan happy enggak? Kita happy. Ini praktek. Ya. Walaupun dia terlahir bahagia itu sudah didengarkan energi ini. Dia merasa tenang, secure. Kita jangan selesai lagi mereka yang sudah punya dia.
Kalau memang pada akhirnya ketemu Ciro, balik ke belakang, bisa jadi ketemu lagi ya sudah. Bukan layar asli. Don't worry gitu. Enggak mana-mana. Ya, anggap bisa sebentar. Bye-bye. Yang keluar negeri kan? Pulang. Nanti pada saatnya sama juga begitu. Kalau makanya dia belum selesai, di kehidupan datang Ciro, bakal lagi So, ya setelah dia anggap kias sebentar, kamu di sini kamu punya masalah. Sesederhana itu. Karena pemeletasan itu membuat kita menjadi akhirnya apa? Muncul memelan, penyesalan, kemarahan, dendam, kebencian, dan itu semua menjadi beban. Kita nggak bisa balikan, kita nggak bisa kendalikan, kita nggak bisa kontrol. Tahun 2011 semua saya bahkan beberapa kali ngomong sama tahu bahwa terus gila ya, karena saya memahami, saya nggak bisa kontrol namanya. Tiba-tiba pas betul bahwa sudah cari solusi. Sekarang cari solusi. Bukan menyesali. Cari solusi. Kita hidup cari solusi. Udah mengajarkan kita jadi bijaksana. Karena sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, jangan terlalu berpikir, jangan berpikir, let it go. Yang kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Yang bisa kita perbaiki, kita bisa. Pemerintah sekarang hanya ini banyak, itu komplain. Lu komplain, lu marah-marahnya benci. Setelah enggak? Yang dikomplain dengar enggak? Terus saya bilang ke teman-teman kita, duduk ngobrol. Marah ini. Ini tema juga jadi pahit. Lu minum sama ngomelin orang. Wah kagak mau ngumpul-ngumpul aja untuk ngosip ini benci lo. Yang sono enak-enaknya nyantai yang ngobrol bla. Ngapain? Kan simpel. Kan? Kita juga batin kita. Intinya cicik jaga batin ya. Ya. Dan kondisi bisa bahagia itu yang penting. Karena dalam kondisi bahagia kita baru bisa melakukan banyak hal. Termasuk Bapak Ibu teman-teman ketika baca Sasa Bawa Suki Tata. Sering bacain? Yakin Anda baca yang Anda baca ternyata. Lagi lama-lamanya sampai Suki. Kira-kira yang ada panjangan itu meta atau sebel. Anda hanya bisa memberikan apa yang Anda miliki. Ya. Dan kalau Anda hanya memiliki penyesalan, marah, dan janjian Anda tidak bisa memberikan energi positif bagi diri Anda maupun orang lain. Pada akhirnya banyak orang bilang setelah penyesalan muncul, dia muncul, kemudian dia dengan orang lain susah semua apa? Karena energi dia berubah, dulu yang sekarang jadi ini, dia berikan energi. Nanti kita belajar kalau pada waktu NLP, LOA, macam-macam ya. Intinya bisa dipahami bahwa setiap waktu kita tanggung jawab tinggal batin kita. Oke, ada lagi yang mau tanya? Saya mau tanya, bagaimana jika ada teman yang melakukan kesalahan, lalu kita beritahu yang benar, tapi dia sakit hati setelah kita beritahu yang benar. Nah, itu kan berarti kita buat karma baik kan, dia merasa tersakiti, dia merasa dirugikan. Tapi kalau kita kasih tahu, kan kedepannya dia akan buat kesalahan itu terus menerus. Gimana cara kita? Oke. Manusia itu seperti sekolah. Ada yang TK, ada SD, SMA. Oke. Ada TK atau playgroup. Main-main lari. Terus gurunya bilang, duduk. Ada yang gitu. Nggak ada. Oke. Ada SD, ada SMP, ada yang dikasih tahu yang menerima, ada yang dikasih tahu yang nggak tahu, ada yang dikasih tahu yang marah. Bijaksana. Tidak ada solusi yang pasti untuk sebuah kondisi. Sama saja songsolong. Ketemu orang itu beda-beda. Pendekatannya beda-beda. Oke, kalau mau kasih nasihat ke orang, kalau mau jadi orang itu, saya kasih tahu nih. Kalau mau mengobati orang, jadilah dokter beneran. Kita kebanyakan main dokter beneran. Kita jawab ya. Belum ahli, tapi kamu mau coba mengobati orang. Itu mesti terampil.
ngomongin orang juga ada cara, ada metode pelatihannya. Enggak bisa lu ya, gua kemarin ya lihat baca buku ini ya, bagus tuh buat dulu. Lu ya karena sombong. Ini kalau ini yang benar, mungkin benar. Tapi kalau cara ngomongnya salah, berantakan juga. Jadi saran saya, kalau ngomongin orang, baiknya punya keterampilan, ya, atau keterampilan salah satu mengenali orang yang diomongin itu ngomongkan kamu. Kalau kita tahu dia orang yang mudah tersinggung, suka emosi, egonya tinggi, ya cari salah sendiri. Ya. Kadang ada orang, ya. Contoh ini misalnya, lu bawa teman ke dokter, dok, temen gua nih orangnya sakit, iya. Gua lihat kemarin dia kayak apa-apa, ke dokternya cuma ngomong, tanya sama orang yang temennya, lu gimana sakit nggak? Terus enggak baik-baik aja. Terus sampai ada orang begitu, iya. Sekali lagi. Ada orang sakit tapi belum tentu sakit. Ada orang sakit tidak jujur. Ada orang sakit dia ngomong marah. Wah, jenisnya. Nah, saya nggak tahu case siapa persis. Bisa jadi yang diomongin tidak merasa perlu diomongin. Atau yang diomongin merasa kamu ngomongin apa-apa dia belum marah. Mungkin yang kamu ngomongin benar. Tapi kan menurut kamu. Menurut dia perlu nggak? Kamu berikan pada orang, oke? Menurut dia penting nggak? Perlu nggak? Kondisinya, waktunya, caranya, bahasanya, beribu tools ya. Jadi saya sarankan kalau memang mau beri nasihat kepada orang lain, temukan cara yang tepat, waktu yang tepat, kondisi yang tepat, perasaan yang tepat, semua tepat dan itu butuh skill. Keterampilan. Ya. Jadi kalau main kedokteran ya salah biasa, salah efek. Ya, bukannya sembuh, makin parah. Bahkan saya sendiri contohin kalau ada case tertentu contoh diri. Saya nggak mau itu. Kalau udah setengah error gitu ya. Saya harus refer ke dokter ahli, dokter spesialis. Nggak bisa kita impos satu. Banyak kan ini ahli dokter segalanya kan. Betul ya, main dokter ahli segalanya. Lu masalah itu gue ngerti, lu masalah apa gue ngerti, masalah anak gue ngerti. Tapi urusan saya berantakan. Tapi ini untuk semua hal. Ini problemnya. Jadi belajarlah untuk wise, bijaksana, bijaksana. Ya, jadi saya sarankan kalau memang mau beri nasihat kepada orang lain, lihatlah semua hal dulu terlebih. Dan satu hal belajarlah untuk cepat. Kalau Anda sudah ahli, Anda lebih mudah. Tapi kalau belum mencoba-coba, hasilnya coba-coba juga, anak mau dicoba-coba kan. Pada akhirnya berantakan ya semua. Kira-kira ya jawabannya benar bisa dari apa YouTube ya. Oke. Ada lagi? Pertanyaan saya, ini kita sampai malam sampai terakhir ya. Iya. Mari. Apa? Pertanyaan yang sebelum ini kan tidak berbuat jahat mudah. Kalau saya pribadi, saya merasa tidak sulit ketika kita kondisi sedang baik. Namun seringkali kita sedang berada di kondisi tidak baik, terus keluar dari refleks jadi berbuat jahat. Padahal sebenarnya kita tahu nih bahwa ada nggak tips ketika kondisi sedang jelek. Misalnya nih, misalnya sedang habis disakitin, baru itu kadang kita perlu waktu kan untuk menenangkan diri untuk bisa balik normal. Tapi kan kadang-kadang banyak juga kejadiannya ketika kondisi sedang tidak baik, kita harus tetap hidup, maksudnya harus ada hal yang harus kita lakukan. Nah, ada nggak triknya atau yang mudah yang bisa kita pegang, yang bisa kita pakai supaya saat menghadapi hal-hal buruk itu kita bisa tetap tidak buat jahat dulu deh, nggak sempat aja, tapi tidak berbuat jahat yang buat dicegah gitu. Karena kan pada saat jelek itu juga biasa emosi sudah menutupi pikiran sehingga
sulit untuk menjaga diri untuk tetap baik. Enggak. Terima kasih atas pertanyaan pendeknya. Jawabannya pendek aja ya. Mindfulness. Sudah selesai. Beres kan? Tahu ya mindfulness? Bukan mindful. Mindfulness itu melatih hidup saat ini, menyadari kondisi saat ini, sadar dan perlu latihan, nggak bisa dilebihkan. Kita uncontrolled, kenapa? Karena kita tidak punya mindfulness, kita menyadari nafas kita, kondisi kita ketika kita emosi langsung boom. Iya, kita kontrol kemarahan, kalau kita dikontrol oleh kemarahan, kita dikontrol oleh kemarahan, kita nggak punya mindfulness. Mindfulness itu adalah lainnya kita supir, kita jadi supir, mindfulness kita jadi supir diri kita. Kalau tidak punya mindfulness, makanya ada one day mindfulness, ya, meditasi mindfulness, mindfulness, sangat dari proses sangat menekankan itu, karena itu langsung tulis. Kalau tidak berapa? Saya kasih teori apapun, kalau tidak punya namanya kontrol terhadap supir itu siapa? Emosi jadi supir, keserakahan jadi supir, kemarahan jadi supir, atau kita jadi supir. Kalau kita cuma jadi penumpang, sedangkan yang nyetir itu kemarahan, jangan cerita tentang bagaimana saya kasih tahu pada kondisi marah ada 4 kondisi kita lakukan. Dia tidak boleh benar, itu kan semua teori. Tapi dia si supir itu bisa dikendalikan. Supirnya siapa? Atau dia? Kalau kita mindfulness maka kita jadi supirnya, mereka jadi penumpangnya. Persoalannya kalau dia jadi supirnya, dia mau ke kiri ke kanan, tiba-tiba dia lagi marah, kita nggak sadar. Tiba-tiba ada keluar terus mau ditantang. Kenapa? Karena kita tidak punya kesadaran. Kita nggak menguasai kesadaran kita mindfulness. Dia bagaimana latihannya? Coba ini aja deh. Sejam nggak usah ngomong. Itu udah jawaban. Itu saja ngomong terus. Lihat kondisi ini saja. Lihat kondisi ini. Ini orang nggak benar nih. Mau ngomong nggak? Iya. Gua nggak ngomong. Beban nih. Susah. Belajar kontrol itu kontrol mulut jadi susah. Bagaimana kontrol pikiran? Oke. Semuanya baik. Bisa kita kontrol pikiran kita, batin baru bisa. Mulai dengan apa? Kontrol mulut, kontrol tangan, kontrol jempol. Ayo, handphone. Pergi mall, jalan-jalan. Suami hilang, cari nggak? Kagak, handphone hilang. Pagi bangun cari suami, lalu atau cari handphone dulu. Ya. Mindfulness. Jadi ada chipnya ya, apanya? Ada jalan chipnya. Jadi tetap memang harus latihan itu aja maksudnya. Untuk jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka panjang ini. Enggak maksudnya ya kan kita tetap berlatih. Tapi kan untuk mencapai untuk mindful tiap saat itu kan panjang banget ya. Bukan kita nggak tahu, kadang saya pribadi ya itu tahu nih ini lagi emosi nih harus diam, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tetap maksa harus ambil keputusan sekarang gitu loh. Gimana ada cheat code-nya justru loh supaya saya cuma bilang ya. Setiap kali mau marah ya bilang saya marah nanti setelah 10 detik saya sekarang. Oke, saya tahan 10 detik saya sekarang, saya baru marah. Setiap kali marah terus ngomong 1, 2, 3, 4 sampai 10 detik mau marah sampai tadi. Kalau misalnya 10 detik masih marah 30 detik. Setelah 30 detik baru boleh marah. Sama dengan orang yang baik. 10 detik dari sekarang 1 sampai 10 saya pasti jadi orang baik. Saya akan jadi orang baik, saya lagi jadi orang baik. 1, 2, setelah 10 detik dia tambah 10 detik tambah lagi. Sama dengan meditasi. Saya mau meditasi dalam saya mulai 1 menit dulu lah. Udah 3 jam. Gini orang gampang gundur. Oke, saya tadi ada menit. 1 menit 30 detik duduk dia. 10 detik nggak sampai aja. 1 detik kalau nggak bisa dulu. 1 detik dia aja. 1 detik ke 1 detik gitu. Sama latihannya simpel sederhana.
pas prakteknya, ya tiba-tiba keluar yang ganggu, si marah, bodoh, itu banyak. Ada orang wah ya pulang dari sesuatu hari, tenang, damai, sejahtera, bahagia, luar biasa. Ya, gagah-gagah handphone dia semua. Lu pulang balik mari, emosi, ketemu lagi anak-anak, ketemu lagi masalah, ketemu handphone, nambah uang dan dapat senjata banyak. Nah, belajar bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita sisihkan waktu kita untuk belajar memahami. Siapa yang baca buku Dharma sebulan satu? Ada good. Setahun satu. Seumur hidup satu. Siapa yang dalam waktu 24 jam terakhir lihat handphone? 1 jam terakhir. Itu ada auto pepet. Kita harus waktu itu juga fight untuk happy kita itu belajar Dharma, melatih diri, melatih sadar, pikiran jarang. Sehingga kontrol akhirnya. Belajar kontrol satu detik. Nanti kalau motifnya banyak, sampai jadi kira-kira ya. Karena kalau mulai belajar kerjanya sekali ini sama. Saya sudah mengajar juga jadi ada langkah-langkahnya panjang. Gitu ya kira-kira ya. Oke, jadi teman-teman balik lagi ya. Diskusi ada yang model yang karena saya mau lihat supaya teman-teman ada interaksinya ya. Kalau di orang sedikit saya kira tentang lebih fisik, tapi kalau saya sudah main, saya berharap begini. Ajar muda, sahabat saya tidak pada jangan buat wajah. Kita berbicara yang buat wajah. Belum bicara membacakan cuci hati pikiran. Kalau buat wajah aja memfikirkan, tidak buat wajah aja memfikirkan. Bagaimana kita mau lompat ke itu? Karena tidak buat wajah ini hanya mencegah terlahir alam rendah, mencegah penderitaan mencegah. Belum mendapat kebahagiaan alam yang nanti yang kedua tanpa kebajikan karma baik. Yang satu aja masih nawar, bagaimana mau yang lain kedua? Ya, ini PR kita masing-masing semua laksanakan, dan mulai dari sana. Oke, kira ya. Terima kasih atas diskusi kita pada hari ini. Semoga berbahagia, semoga semua hidup berbahagia. Satu, terima kasih. Namo Buddhaya.